Dewa Perang Yesikai. Bab 786. Lebih baik kau menahan diri. Jika kau bekerja sama secara aktif, mungkin kejahatanmu bisa dikurangi. Yesikai berkata dengan dingin. Perkataan pengusir setan tadi tampaknya membuatnya sedikit bingung. Di satu sisi ada malaikat, di sisi lain ada iblis. Bukankah ini dia dan kepribadian keduanya? Tetapi mengapa pengusir setan mengetahui rahasia ini? Mungkinkah dia hanya menebak? Tetapi mengapa dia begitu yakin tentang hal itu? Mata di balik topeng itu tidak menunjukkan emosi apapun, tetapi tampaknya mampu melihat isi hatinya. Yesikai ingin melangkah maju dan merobek topengnya, tetapi itu tidak mungkin. Haha, Tuan Ye, Anda tahu saya seorang kultivator, jadi orang yang benar-benar datang untuk berurusan dengan saya seharusnya adalah Biro Keamanan Nasional. Sang pengusir setan tiba-tiba tertawa dan berkata, Tuan Ye, meskipun saya ditangkap oleh Anda hari ini, saya tetap ingin memberitahu Anda bahwa selama masih ada setan di dunia ini, pengusir setan tidak akan pernah mati. Ada sesuatu yang salah denganmu di sini. Yesikai berkata dengan marah, sambil menunjuk otaknya. Haha, kalian yang dibutakan oleh dunia sekuler tidak mengerti sama sekali. Pengusir setan itu tertawa keras dan tampak aneh. Apa yang sedang terjadi? Pada saat ini, Zhang Ting juga merasakan sesuatu yang aneh di ruang interogasi dan bergegas masuk. Tidak ada. Kurasa dia sedang dalam suasana hati yang buruk. Hentikan interogasinya dulu. Yesikai berjalan keluar dengan wajah tegas. Dia tidak dapat menahan diri untuk mengumpat dalam hati. Pengusir setan ini malah makin sombong setelah tertangkap dibandingkan saat tidak tertangkap. Sepertinya Anda telah menyelesaikan misi Anda dengan baik. Pada saat ini, seorang pria datang. Itu Tianjing dari Biro Keamanan Nasional. Kasusnya sudah terpecahkan, jadi Anda bisa dianggap telah melakukan pekerjaan dengan baik. Yesikai sedang tidak berminat untuk berbicara dengannya, jadi dia menghisap sebatang rokok dan berkata asal-asalan. Saya hanya membantu Anda. Penghargaan ini harus diberikan kepada Anda dan petugas Zhang. Saya tidak tertarik dengan kredit ini. Yesikai mengembuskan asap rokoknya panjang. Anda di sini untuk melakukan pekerjaan serah terima, kan? Kamu juga tahu bahwa pembunuhnya adalah seorang kultivator, jadi Biro Keamanan Nasional tentu saja akan campur tangan. Baiklah, karena aku tidak dapat menemukan apapun dari interogasi itu, aku serahkan saja padamu. Yesikai mengambil mantelnya dari kursi, mengenakannya, berbalik dan meninggalkan kantor polisi. Ada pesta perayaan malam ini, kamu tidak pergi. Pada saat ini, Zhang Ting mengejarnya, meraih lengannya dan bertanya. Kasusnya sudah terpecahkan dan misiku sudah selesai. Lagi pula, aku bukan polisi dan aku tidak kenal siapapun di pesta itu, jadi lebih baik aku tidak ikut bersenang-senang. Yesikai melambaikan tangannya dan menolak. Benarkah? Kasusnya sudah terpecahkan, tapi kenapa kamu kelihatan tidak senang? Zhang Ting cemberut, menunjukkan rasa ketidakpuasannya. Mungkin dia benar-benar tidak mengerti Yesikai. Aku punya alasan lain. Ngomong-ngomong, pengusir setan bukanlah orang biasa, jadi jangan lengah. Yesikai mengingatkan sebelum pergi. Kakak ipar, kamu kembali. Begitu sampai di rumah, Su Ziqing yang sedang duduk di sofa melompat dan mengambil mantel itu. Mengapa kamu begitu bersemangat? Tentu saja karena kamu berhasil memecahkan kasusnya. Berita tentang kasus yang terpecahkan baru saja keluar. Su Ziqing berkata dengan tenang. Tampaknya polisi sudah merilis berita itu. Namun, pengusir setan yang menyebabkan keributan itu ditangkap. Ini tidak diragukan lagi merupakan serangan balik terbaik terhadap opini publik yang kejam sebelumnya. Bukankah ini hanya memecahkan kasus? Apa masalahnya? Yesikai tidak merasakan apa-apa. Perkataan pengusir setan itu bagaikan awan hitam yang menggelantung dalam pikirannya. Oleh karena itu, dia tidak merasa senang dalam memecahkan kasus tersebut. Aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Saat mendengar berita itu, aku sangat bahagia. Aku bahkan tersenyum diam-diam. Haha, tentu saja. Yesikai juga tertawa. Semua istri akan bangga dengan prestasi suaminya. Faktanya, setelah kasusnya terpecahkan, Song Tian secara pribadi menelepon Su Qingyu dan memberitahu dia tentang hal itu, tetapi Yesikai tidak mengetahuinya. Kamu kembali. Pada saat ini, Su Qingyu turun dari lantai atas dengan pakaian kasual sambil tersenyum di wajahnya. Tampaknya apa yang dikatakan Su Ziqing benar. Kasusnya terpecahkan, dan Su Qingyu lebih bahagia daripada Yesikai. Baiklah, mari kita makan cepat. Yesikai tersenyum dan memeluk Su Qingyu. Tunggu sebentar,
makanan yang saya pesan dari Crown Hotel akan segera datang. Apa? Kamu pesan makanan? Ya, untuk merayakannya untukmu. Su Qingyu berkata sambil tersenyum. Di atas meja makan, ada abalon dan sirip hiu. Adik, kau terlalu merepotkan. Jika sebelumnya Su Qingyu adalah orang yang paling bahagia, maka orang yang paling bahagia di meja makan pastilah Su Ziking. Kali ini dia diuntungkan oleh Ye Shikai. Tidak ada. Malah, ayahku meneleponku hari ini. Dia sangat senang mendengar bahwa kamu berhasil memecahkan kasus itu. Su Qingyu mengambil anggur merah dan berdenting gelas dengan Ye Shikai. Kakak ipar, kamu sudah cukup membuatku dihargai di sekolah. Pada saat ini, Su Ziking juga berkata dengan penuh semangat. Oh, apa yang terjadi? Saya bercerita kepada teman-teman sekelas bahwa kakak ipar sayalah yang memecahkan kasus tersebut, dan kini mereka mengagumi saya. Qingqing, kamu hanya membuat lebih banyak masalah. Su Qingyu tampak mencela saat mendengar ini. Lupakan saja, itu bukan masalah besar. Kamu Shikai tidak peduli. Jarang baginya menemani keluarganya di meja makan, tetapi dia merasa sedikit gelisah. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia selalu merasa bahwa pengusir setan itu tidak akan menyerah begitu saja. Kakak ipar, apa yang sedang kamu pikirkan? Tidak apa-apa, mungkin aku sedikit lelah akhir-akhir ini. Kamu begadang untuk memecahkan kasus itu, jadi tidurlah lebih awal malam ini. Ya, tidak apa-apa, jangan khawatir. Apa yang terjadi? Mengapa saya merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu? Ye Shikai berdiri di bawah pancuran, berendam dalam air panas. Mengapa dia selalu merasa seperti tertipu? Perasaan ini sangat aneh, seolah-olah setelah sesuatu yang besar telah tercapai, dia masih tidak dapat mempercayainya, dan kemudian mulai meragukan dirinya sendiri lagi dan lagi. Kamu belum tidur. Su Qingyu keluar dengan mengenakan piyama, hanya melihat Ye Shikai berbaring miring, menatap kosong ke samping. Oh, sudah hampir waktunya tidur. Kamu lelah beberapa hari ini, jadi istirahatlah. Su Qingyu menarik sudut selimut hingga terbuka dan naik ke tempat tidur, sambil mengulurkan tangan kecilnya, ingin memegang tangan Ye Shikai. His, tanganmu dingin sekali. Su Qingyu tiba-tiba memanggil dengan suara lembut. Mungkin aku sedang merasa tidak enak badan akhir-akhir ini. Ye Shikai buru-buru menarik tangannya. Benar saja, cuacanya sangat dingin. Dia tampaknya tidak pernah mengalami gejala ini sebelumnya. Lupakan saja, ayo cepat tidur. Su Qingyu sedikit mengernyit, mungkin dia benar-benar kelelahan karena begadang beberapa hari ini. Ding ling ling. Tiba-tiba telepon berdering, mengejutkan mereka berdua. Menyebalkan sekali. Su Qingyu bergumam tidak puas. Ye Shikai mengangkat telepon dengan ekspresi meminta maaf di wajahnya, dan ide penelepon menunjukkan bahwa itu adalah Zhang Ting. Suatu firasat buruk muncul dalam pikiranku. Halo. Oh tidak, pengusir setan itu melarikan diri. Bab 787. Apa? Ye Shikai melompat secara naluriah, ponselnya hampir terbang keluar. Pelarian sang pengusir setan itu bagaikan bom yang meledak dalam pikirannya. Selama setengah menit penuh, pikirannya kosong. Dia tidak menghiraukan teriakan Zhang Ting dan panggilan Su Qingyu. Pikirannya penuh dengan satu hal. Pengusir setan itu melarikan diri. Tak heran jika hatinya merasakan firasat buruk saat itu. Dia tidak menyangka bahwa mimpinya akan menjadi kenyataan. Ye Shikai bahkan mulai meragukan hidupnya. Apa yang ditakutkannya akan menjadi kenyataan. Halo, halo, apakah kau mendengarkan? Zhang Ting berkata berulang kali, dan Ye Shikai kembali sadar. Di sini, apa yang terjadi? Ye Shikai menarik napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Karena kejadian itu sudah terjadi, dia harus memikirkan cara untuk menyelesaikannya. Pokoknya, cepatlah datang. Kau akan tahu situasi spesifiknya saat kau tiba. Zhang Ting tidak dapat menjelaskan apa yang sedang terjadi sejenak, dan hanya mendesak Ye Shikai untuk segera datang. Baiklah, saya akan segera ke sana, jangan khawatir. Ye Shikai berkata cepat, mengangkat selimut, turun dari tempat tidur, mengambil pakaian di gantungan, dan segera memakainya. Apakah terjadi sesuatu? Su Qingyu tidak bodoh. Melihat ekspresi serius Ye Shikai, dia secara alami tahu bahwa sesuatu yang besar telah terjadi, dan itu adalah hal buruk. Yah, aku baru saja menerima pemberitahuan bahwa pengusir setan itu telah melarikan diri. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Su Qingyu juga terkejut setelah mendengar ini. Bukankah dia baru saja menangkapnya? Bagaimana dia bisa melarikan diri lagi? Ya, aku juga tidak menyangka.
Tapi situasinya tidak terlihat baik sekarang. Aku akan memeriksanya sekarang. Yesike buru-buru mengenakan pakaiannya dan bersiap untuk keluar. Apakah kita harus pergi sekarang? Su Qingyu tampak sedikit tidak puas. Dia baru saja menyelesaikan beberapa hari kerja yang melelahkan, dan sebelum dia sempat bersenang-senang, dia menemui hal seperti itu. Bagaimana ini bisa membuat orang merasa nyaman? Su Qingyu juga sangat perhatian pada Yesike. Meskipun dia tidak ingin Yesike sibuk larut malam, sebagai wanita yang bijaksana, dia dapat memahami situasinya. Ya, nada bicara Zhang Ting terdengar mengerikan. Kurasa situasinya pasti lebih buruk dari yang kubayangkan, jadi aku harus pergi dan melihatnya. Kalau begitu, sebaiknya kamu pergi lebih awal dan pulang lebih awal. Oh, ngomong-ngomong, kalau aku belum kembali besok pagi, kamu tidak perlu membuatkan sarapan untukku. Kurasa kamu harus begadang semalaman. Yesike tersenyum canggung. Sebenarnya dia juga merasa tidak enak. Dia akhirnya memecahkan kasus itu, dan dia ingin menghabiskan waktu bersama keluarganya, tetapi sekarang tampaknya mustahil. Alamat yang diberikan Zhang Ting bukanlah kantor polisi atau Biro Keamanan Nasional, melainkan sudut jalan. Ia mengendarai mobilnya dan memacu kecepatannya menuju tujuan. Perjalanan yang seharusnya memakan waktu setengah jam, hanya memakan waktu 15 menit. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Begitu Yesike tiba di persimpangan, dia terpana oleh pemandangan di depannya. Ada banyak petugas polisi yang berdiri di persimpangan tempat yang tidak banyak orangnya, termasuk polisi khusus, polisi sipil, dan polisi lalu lintas yang menjaga ketertiban. Tidak jauh dari situ, ada mobil pemadam kebakaran yang terparkir. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Yesike keluar dari mobil dan berjalan cepat ke depan. Di depannya ada kendaraan pengawal yang terbakar. Kamu di sini. Pada saat ini, Zhang Ting berlari cepat dari tidak jauh. Baiklah, apa yang terjadi? Yesike masih bisa samar-samar mencium bau terbakar di udara. Kami baru saja menerima pemberitahuan bahwa kendaraan pengawal diserang di jalan dan beberapa petugas polisi terluka. Zhang Ting segera menjelaskan. Bagaimana ini mungkin? Berita mengejutkan datang satu demi satu. Seseorang benar-benar berani menyerang kendaraan pengawal. Itu benar-benar keterlaluan. Yah, kendaraan pengawal juga ikut meledak. Kami segera menyelamatkan polisi, tetapi pengusir setan itu sudah menghilang. Ketika sampai pada pokok permasalahan, Zhang Ting langsung menjadi cemas dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menghentakkan kakinya. Lupakan saja, mari kita cari tahu situasinya terlebih dahulu. Yesike juga sangat kesal, tetapi saat ini, menemukan petunjuk adalah hal yang paling penting. Kendaraan pengawal yang meledak telah dipadamkan oleh pemadam kebakaran. Menurut orang yang lewat, api yang dihasilkan oleh ledakan itu tingginya beberapa meter. Untungnya, sebuah mobil pemadam kebakaran kebetulan lewat di dekat situ, kalau tidak, akibatnya akan lebih mengerikan. Ini pasti konspirasi pengusir setan. Yesike mengutuk diam-diam. Situasi saat ini terlalu jelas. Setelah pengusir setan itu ditangkap, dia tidak menyerah sama sekali. Sebaliknya, dia menarik kembali ketajamannya untuk sementara waktu agar bisa melarikan diri lagi. Sialan, kalau saja polisi khusus lebih banyak yang dikirim untuk mengawal mereka sebelumnya, kejadian ini tidak akan terjadi. Zhang Ting terus menyalahkan dirinya sendiri. Sebenarnya itu bukan salahnya. Pengusir setan itu mungkin telah berencana untuk melarikan diri sebelumnya, tetapi bagaimana dia meledakkan kendaraan pengawalnya? Yesike berjalan ke ruang pemantauan polisi lalu lintas, dan di sini, dia bertemu Song Tian. Paman Song, bagaimana situasinya? Yesike melangkah maju dan bertanya, apakah ada pengawasan? Ya, memang ada pengawasan, tapi kejelasannya kurang. Wajah Song Tian juga pucat pasi. Pengusir setan itu melarikan diri dan kantor polisi bertanggung jawab. Coba aku lihat. Yesike sedang melihat layar. Saat kendaraan pengawal melaju mendekati persimpangan, sebuah mobil tiba-tiba keluar dan menghalangi bagian depan kendaraan tersebut. Tanpa berkata apa-apa, dia melemparkan sebuah benda keluar jendela dan mengenai kendaraan pengawal. Dalam sekejap, terjadilah kebakaran besar. Kendaraan pengawal itu anti peluru dan anti api, jadi meskipun kapnya terbakar, itu tidak menjadi ancaman untuk saat ini. Kemudian dua orang anggota tim turun dari mobil dan hendak mencegat mobil tersebut, namun begitu mereka turun, mobil tersebut sudah terlebih dulu menginjak pedal gas dan melaju kencang. Pada saat itu, sang pengusir setan memanfaatkan pintu belakang yang terbuka, tiba-tiba menggerakkan badannya, langsung melompat keluar dari mobil pengawal, membuka borgolnya, menjatuhkan polisi yang ada di sebelahnya, dan menghilang di pintu masuk jalan.
Bagaimana ini mungkin? Ye Shikai terkejut. Dia tahu bahwa pengusir setan itu adalah seorang kultivator, tetapi justru karena itulah Tianjing telah menyegel titik akupuntur utamanya. Tanpa bantuan kultivator lain, mustahil baginya untuk menembus segel dan menggunakan kekuatan internalnya. Bagaimana dia bisa lolos semudah itu? Ledakan. Tiba-tiba, pintu ruang pemantauan terbuka, dan orang yang masuk adalah Tianjing. Anda datang di waktu yang tepat. Ada yang ingin saya tanyakan. Ye Shikai bertanya dengan serius. Saya baru saja mendengar pengusir setan itu melarikan diri, jadi saya segera bergegas ke sini. Bukankah kau menyegel titik akupuntur utamanya sebelumnya? Mengapa dia masih bisa menggunakan energi internalnya? Ye Shikai bertanya langsung ke intinya. Tianjing mula-mula tertegun, lalu menunjukkan ekspresi terkejut. Bagaimana ini mungkin? Aku jelas menyegelnya, dan kau ada di sana saat itu. Tianjing tidak dapat mempercayainya. Mungkin, kita semua tertipu olehnya. Ye Shikai berusaha keras mengingat situasi saat itu. Memang, Tianjing menyegel titik akupunturnya saat itu. Barangkali, ia menggunakan beberapa metode untuk membiarkan salah satu titik akupuntur utama tidak tersegel, dan menggunakan sisa tenaga dalamnya untuk menerobos titik akupuntur lain yang tersegel satu persatu. Ketika mobil melaju ke persimpangan, kekuatan internalnya pulih sepenuhnya. Bab 788. Meskipun tidak seorang pun tahu apa yang terjadi, satu hal yang pasti, yaitu pengusir setan itu benar-benar melarikan diri. Mungkin tubuh pengusir setan itu istimewa dan titik akupunturnya berbeda dengan orang normal, sehingga ia dapat melarikan diri. Kini benar-benar menjadi kasus, menimba air dengan keranjang bambu tanpa hasil apapun. Ye Shikai sekali lagi mengingat apa yang dikatakan pengusir setan kepadanya selama interogasi. Mungkin dia memang sudah merencanakannya pada waktu itu, tetapi tidak seorang pun menyangka bahwa dia ternyata mempunyai kaki tangan. Pria itu adalah yang mengendarai mobil dan melemparkan bom pembakar. Menurut keterangan polisi, meski bom pembakar tidak langsung meledakkan mobil pengawal, namun mobil tersebut tentu saja tidak mampu menahan api untuk beberapa saat, sehingga saat tim penyelamat tiba, mobil tersebut sudah terbakar. Setelah kejadian ini, Song Tian mungkin berada di bawah tekanan terbesar. Dia melarikan diri tepat setelah ditangkap. Ini adalah kelalaian kantor polisi. Sekarang setelah masalah itu dilaporkan, tekanan pun menyertainya. Namun, Ye Shikai tidak peduli dengan tekanan atau desakan itu. Tugas yang paling mendesak adalah menangkap pengusir setan itu lagi. Paman Song, aku pasti akan menangkapnya lagi. Ye Shikai berkata dengan tegas. Baiklah, terima kasih atas kerja kerasmu. Song Tian mengangguk dengan berat. Biro Keamanan Nasional juga bertanggung jawab atas insiden ini. Saya telah mengajukan permohonan kepada Direktur Jin untuk terus berpartisipasi dalam penangkapan kedua. Tianjing juga menyetujuinya. Direktur Song, kami telah menemukan pemilik mobil itu. Seorang petugas polisi menyerahkan sebuah laporan. Namun, pemiliknya baru saja melaporkan mobilnya ke polisi beberapa jam yang lalu, dengan mengatakan bahwa mobilnya dicuri. Pemilik mobil tidak memiliki catatan kriminal atau catatan penipuan. Dokumen mobil dan plat nomor semuanya lengkap dan tidak ada masalah. Sepertinya kaki tangan pembunuh itu tiba-tiba mendapat ide untuk mencuri mobil warga dan menggunakannya untuk melakukan kejahatan setelah pengusir setan itu tertangkap. Wajah Ye Shikai tampak serius. Dengan cara ini, petunjuk mobil itu pun ikut terpecahkan. Sekarang kita hanya bisa memulai dengan investigasi. Ye Shikai mendesah tak berdaya. Karena kejadiannya di pintu masuk jalan, kendaraan pengawal yang terbakar hingga hanya rangka bajanya harus diderek sebelum fajar untuk menghindari kemacetan lalu lintas. Di sisi lain, itu tidak akan baik bagi opini publik di antara warga negara. Bagaimanapun, pembakaran kendaraan pengawal polisi sudah pasti menjadi berita yang menggemparkan di kota besar Yanjing. Sepertinya kita perlu lebih berhati-hati. Polisi di luar memasang blokade. Ye Shikai mengenakan sarung tangan dan memasuki tempat kejadian, dengan hati-hati mencari petunjuk. Keputusan awal adalah bahwa api menyulut tangki minyak, menyebabkan ledakan, dan terbakar selama sekitar 20 menit. Ye Shikai bergumam. Ada beberapa bercak darah di tanah di kejauhan, yang ditinggalkan oleh petugas polisi yang terluka. Ye Shikai menyelidiki dengan cermat, tetapi tidak ada petunjuk berguna yang tertinggal di tempat kejadian. Halo, kamu belum kembali. Pagi-pagi sekali, panggilan, selamat pagi, dari Su Qingyu datang. Ya, aku sibuk sepanjang malam. Ye Shikai bangkit dari meja di kantor polisi. Dia bekerja sepanjang malam tadi malam dan hanya tidur siang sekitar pukul 6 atau 7.
Kalau begitu, pastikan kamu beristirahat dengan cukup. Baiklah, saya mengerti. Yesike tidak ingin membuat Su Qingyu terlalu khawatir, tetapi sekali lagi, jika pengusir setan itu ingin membalas dendam padanya, kemungkinan besar dia akan menyerang Su Qingyu. Bahkan jika dia tidak membunuhnya, dia akan menggunakan keselamatannya untuk memaksa Yesike mundur dari satuan tugas. Selama periode ini, Elena bertanggung jawab atas keselamatan pribadi Su Qingyu, dan ada penjaga Hades tersembunyi di luar rumah dan perusahaannya. Seharusnya tidak mudah bagi pengusir setan untuk melakukannya. Ngomong-ngomong, kamu juga harus memperhatikan keselamatan. Yesike ragu sejenak dan memutuskan akan lebih tepat untuk memberikan pengingat. Saatnya bekerja. Pada saat ini, Zhang Ting meletakkan setumpuk dokumen di atas meja. Setelah tidak tidur sepanjang malam, matanya sedikit bengkak dan ada lingkaran hitam yang jelas terlihat. Ngomong-ngomong, apakah eksorsis sudah mengunggah postingan baru? Yesike bertanya. Tidak, polisi internet telah memantau kami sepanjang waktu, dan apa yang terjadi tadi malam belum terungkap secara daring. Zhang Ting menjawab. Hal ini membuat Yesike semakin khawatir. Karena pengusir setan itu sudah melarikan diri, mengapa ia tidak segera mengirim pesan dan menggunakan serangan opini publik yang menurutnya paling baik untuk membalas dendam terhadap polisi. Bayangkan saja, jika dia mengunggah pesan yang mengatakan bahwa dia telah melarikan diri dari polisi, seluruh kepolisian Yanjing akan malu karenanya, dan opini publik akan sangat memengaruhi. Dan anak-anak muda pemarah yang tidak bisa diperbaiki, itu pun akan makin percaya tahayul kepada sang pengusir setan, mengira bahwa dia adalah utusan Tuhan yang sejati, dan kalaupun dia tertangkap polisi, dia akan bisa segera pergi. Rasa sakit yang singkat lebih buruk daripada rasa sakit yang lama. Keheningan sang pengusir setan membuat Yesike gugup. Yesike mengeluarkan ponselnya dan melihat nomor teleponnya. Dia merasa amat bimbang. 3 menit kemudian, dia menggertakkan giginya dan menekan tombol panggil. Bunyi bip, bunyi bip, bunyi bip. Mendengarkan suara bip yang datang dari telepon, jantung Yesike mencapai puncaknya. Halo, Tuan Ye. Pengusir setan. Kilatan cahaya melintas di mata Yesike, dan panggilan itu tersambung. Haha, suasana kebebasan benar-benar menarik. Apa yang terjadi tadi malam pasti telah menyebabkan banyak masalah bagimu. Kamu tampak sangat bangga sekarang. Yesike menahan amarahnya dan berbicara dengan nada setenang mungkin. Tidak ada yang membanggakan dari melarikan diri dari polisi, Tuan Ye. Misi saya belum selesai. Saya pikir persaingan antara Anda dan saya akan terus berlanjut. Baiklah, kalau begitu mari kita mulai pertarungan dan melakukan PK. Haha, Tuan Ye, oh, tidak, seharusnya Tuan Pluto. Aku bukan anak berusia 3 tahun. Ada banyak tuan di istana dunia bawahmu. Aku tidak akan cukup bodoh untuk berhadapan langsung denganmu. Sang pengusir setan tiba-tiba tertawa. Bukankah engkau dikenal sebagai utusan Tuhan? Sebagai seorang utusan, apakah engkau melakukan segala sesuatunya dengan cara yang licik dan tidak jujur? Yesike mencoba memprovokasi pengusir setan. Provokasi tidak mempan padaku, Tuan Ye. Aku sudah memberimu banyak kesempatan sebelumnya, tetapi tampaknya kau tidak memanfaatkannya. Kenapa, kau mau menyerangku? Aku bukan apa yang kau sebut, setan. Yesike menjawab dengan tenang. Jika seorang pengusir setan ingin mempertahankan wajah munafiknya dan citra sebagai utusan Tuhan, ia tidak boleh membunuh siapapun yang ia inginkan. Misalnya, jika dia membunuh orang baik dan membangkitkan kemarahan publik, maka opini publik di internet akan sepenuhnya menghancurkan topengnya. Tentu saja tidak. Aku di sini untuk melenyapkan para iblis. Aku akan melenyapkan Chen Lianfang sebelumnya, dan kelompok orang itu satu persatu. Jika kamu punya nyali, cobalah saja. Jika aku bisa menangkapmu sekali, aku bisa menangkapmu untuk kedua kalinya. Yesike berkata dengan dingin. Haha, tapi sekali lagi, Tuan Ye memang punya banyak orang berbakat di bawah komandonya. Peretas yang memposting dengan namaku pasti salah satu dari kalian. Sang pengusir setan berhenti sejenak dan berkata, saya tidak bisa memposting. Sepertinya saya harus mencoba pendekatan lain. Bab 789. Tuan Ye, aku akan membantumu. Aku tidak akan mengumumkan pelarianku ke publik. Kurasa dunia luar tidak mengetahuinya sekarang. Setelah beberapa detik hening, suara pengusir setan itu terdengar lagi dari ujung telepon. Yesike sedikit terkejut. Setelah melarikan diri, pengusir setan itu tidak bermaksud membalas dendam kepada polisi dan bahkan menyelamatkan mukanya.
Meskipun dia tidak tahu mengapa pengusir setan itu melakukan hal itu, setidaknya ini dapat mengurangi banyak serangan opini publik. Nikmat, nikmat apa saja yang Ye Shikai punya untuk dijual? Katakan padaku, apa yang kamu inginkan? Ye Shikai bukan orang bodoh. Kalau pengusir setan itu rela mundur selangkah setelah mengambil inisiatif, pastilah dia mempunyai maksud lain. Seperti kata pepatah terkenal, melepaskan kepentingan adalah untuk kebaikan yang lebih besar. Sebuah taruhan. Oh, taruhan apa? Ekspresi wajah Ye Shikai berangsur-angsur menjadi serius. Pada saat yang sama, Zhang Ting di sampingnya juga merasakan ada sesuatu yang salah. Dia memperhatikan ekspresi Ye Shikai dengan saksama dan ekspresinya tidak bisa tidak menjadi serius. Saya akan terus melakukan kejahatan dalam beberapa hari ke depan. Jika Anda dapat menangkap saya lagi dalam 3 hari, saya tidak akan membocorkan pelarian saya ke dunia luar. Bagaimana jika aku tidak menangkapnya? Ye Shikai bertanya balik. Maka Anda harus mengundurkan diri dari satuan tugas dan tidak diperbolehkan ikut serta dalam penyelidikan. Kata pengusir setan itu seketika, dan nampaknya hal ini sudah direncanakan sejak lama. Sepertinya kau sangat takut padaku. Ye Shikai mencibir. Dewa Pluto, kurasa bukan hanya aku saja yang takut padamu. Pengusir setan itu berhenti sejenak. Tuan Ye seharusnya tahu mengapa aku memintamu untuk bergabung kembali dengan pasukan khusus Dragon Fang. Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Baiklah, mari kita kembali ke pokok permasalahan. Setelah 3 hari, jika kalian tidak dapat menangkapku, kalian tentu saja dapat memilih untuk tetap tinggal di satuan tugas untuk menyelidiki, tetapi berita tentang pelarianku mungkin akan diketahui oleh seluruh dunia. Bagaimana, Tuan Ye, apa pendapat Anda? Melihat Ye Shikai lambat berbicara, pengusir setan mulai mendesaknya. Jika Ye Shikai benar-benar tidak berpartisipasi dalam penyelidikan, akan semakin sulit untuk menangkap pengusir setan itu. Namun jika dia tidak menerima taruhannya, pengusir setan itu tetap akan membocorkan beritanya. Daripada itu, lebih baik mencobanya. Baiklah, saya terima taruhannya. Tuan Ye adalah orang yang jujur. Tetapi, bagaimana kamu bisa menjamin bahwa apa yang kamu katakan itu benar dan kamu tidak akan menyesalinya? Tuan Ye, sekarang sudah sampai pada titik ini, apakah Anda pikir Anda masih bisa menawar dengan saya? Pengusir setan itu berkata dengan dingin, daripada menyebutnya taruhan, lebih baik katakan saja aku memberimu kesempatan. Jika kau tidak bisa menangkapku dalam waktu 3 hari, kau akan terkenal. Kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat saja. Ye Shikai berkata dan menutup telepon. Apa yang terjadi? Kalian sudah bicara begitu lama. Begitu dia menutup telepon, Zhang Ting datang dan menanyakan berbagai macam pertanyaan. Ini adalah pertama kalinya Ye Shikai berinisiatif memanggil pengusir setan, dan dia sangat berharap menemukan sesuatu yang berguna. Sebagian besar tidak berguna. Itu hanya taruhan. Ye Shikai berkata dengan ringan. Memang, dari panggilan telepon tadi, hanya taruhan ini yang dapat dianggap berharga. Lagi pula, bagaimana dia bisa menangkap rubah tua ini dalam 3 hari? Ye Shikai menceritakan segalanya tentang taruhan itu kepada Zhang Ting, namun betapa terkejutnya dia, Zhang Ting malah berdiri dan tampak sangat marah. Apa? Bagaimana bisa kau setuju dengan hal seperti ini? Bagaimana kalau kita tidak menangkap mereka? Apa kau benar-benar tidak akan menyelidikinya? Sayangnya, itu hanya taktik menunda. Kalau kamu setuju, aku masih punya waktu 3 hari. Kalau kamu tidak setuju, kita benar-benar akan kalah. Itu benar, tetapi jika kita tidak dapat menangkapnya dalam 3 hari, apakah kamu benar-benar akan keluar dari gugus tugas? Zhang Ting tampak sedikit khawatir. Kemampuan Ye Shikai dalam memecahkan kasus terlihat jelas oleh seluruh kepolisian. Terlepas dari hal lainnya, jika Ye Shikai tidak sebaik itu, mengapa pengusir setan menggunakan cara seperti itu untuk memaksa Ye Shikai meninggalkan satuan tugas? Jelaslah bahwa pengusir setan paling takut pada Ye Shikai. Karena dia takut, dia bermain sulit untuk diajak bergaul. Tentu saja tidak. Jika aku mundur, pengusir setan itu mungkin akan bebas. Apakah menurutmu kau bisa menangkapnya? Ye Shikai baru saja selesai berbicara ketika dia melihat Zhang Ting melotot padanya. Tampaknya dia kesal karena Ye Shikai menyiratkan bahwa dia tidak pandai memecahkan kasus. Yah, kamu masih sangat kuat. Ye Shikai tersenyum tak berdaya. Polisi memang punya tanggung jawab, tetapi jika benar-benar dilepaskan, mungkin akan menimbulkan keributan. Tetapi bagaimana dia bisa ditangkap hanya dalam 3 hari? Jika pengusir setan ingin bersembunyi darinya, ia hanya perlu tinggal di rumah sewa selama 3 hari. Namun,
dia sebelumnya mengatakan bahwa dia akan melakukan lebih banyak kejahatan, jadi Chen Lianfang mungkin dalam bahaya. Untuk memikat serigala ke dalam rumah, Ye Shike menyuruh Huan Hu menyamar sebagai Chen Lianfang, dan tubuh aslinya dilindungi oleh polisi khusus. Jika pengusir setan itu benar-benar ingin bertindak, maka orang pertama kemungkinan besar adalah Chen Lianfang. Oh tidak, ayo cepat pergi ke rumah Chen Lianfang. Ye Shike berlari keluar dengan cepat dan langsung masuk ke mobil polisi. Zhang Ting awalnya tertegun, lalu dia terlambat mengikutinya. Kau pikir pengusir setan itu akan menyerang Chen Lianfang? Di dalam mobil, Zhang Ting memeriksa senjatanya dan bertanya dengan tergesa-gesa. Yah, ini sesuai dengan gayanya yang biasa. Ye Shike melanjutkan, cepat, segera panggil tim SWAT ke sini. Baiklah, saya akan memberitahu mereka sekarang. Zhang Ting segera mengeluarkan walkie-talkie untuk memberi tahu mereka. Ye Shike menyalakan sirene dan kendaraan di depan segera memberi jalan. Pegang erat-erat, aku akan menambah kecepatan. Ye Shike menginjak pedal gas dan mobil polisi segera melaju keluar. Bahasa Indonesia. Nona Chen, apakah Anda sudah di rumah? Zhang Ting mengetuk pintu kayu berulang kali, tetapi tidak ada yang menjawab dari dalam. Kamu sudah pulang. Lupakan saja, minggirlah. Ye Shike merasa cemas dan langsung menendang pintu kayu. Dengan bantuan kekuatan internalnya, bagaimana pintu kayu bisa menghalanginya? Pintu itu langsung terbuka dalam sekejap. Namun, pemandangan di hadapan mereka mengejutkan mereka lagi. Chen Lianfang sedang duduk di sofa, darah telah mengalir ke seluruh lantai, sofa, dan bajunya. Lukanya ada di pelipisnya. Chen Lianfang telah meninggal. Di tangannya, dia memegang salib, simbol pengusir setan. Brengsek. Ye Shike mengutuk. Dia memang terlambat selangkah. Namun, tidak ada gunanya menyalahkan dirinya sendiri sekarang. Ye Shike menarik napas dalam-dalam dan berjalan maju untuk memeriksa tubuh Chen Lianfang. Waktu kematiannya sekitar 8 jam yang lalu. Ye Shike mengenakan sarung tangan putih untuk memeriksa mayat itu. Pupil mata mayat itu sedikit melebar. Itulah gejala-gejala mayat setelah melewati masa kematian. 8 jam yang lalu, tepatnya pagi tadi, pengusir setan itu baru saja melarikan diri. Ye Shike tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat. Bajingan itu datang untuk membunuh orang tepat setelah dia melarikan diri. Bab 790. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Zhang Ting melihat ini dan tiba-tiba kehilangan keberaniannya dan bertanya dengan cepat. Beritahukan dokter forensik dan tim polisi untuk datang. Ye Shike juga tidak berdaya. Dini hari, ketika mereka menerima berita bahwa kendaraan pengawal diserang, semua orang panik. Mereka hanya ingin pergi dan menyelidiki, tetapi mereka dihalangi oleh pengusir setan. Apalagi saat itu seluruh jajaran kepolisian tengah melakukan pemeriksaan terhadap orang yang menyerang kendaraan pengawal tersebut. Memanfaatkan minimnya kekuatan polisi patroli untuk membunuh Chen Lianfang merupakan strategi untuk memancing harimau itu menjauh dari gunung. 30 menit kemudian. Waktu kematian, dini hari tadi malam. Penyebab kematian, pelipis tertusuk benda tajam. Ye Shike sedang melihat laporan kematian yang diberikan oleh dokter forensik di pintu. Anda pasti merasa kecewa. Pada saat ini, Tianjing berjalan mendekat dan berkata kepada Ye Shike. Berhentilah membuat komentar sarkastis dan mulailah menyelidiki kasusnya. Ye Shike sedang dalam suasana hati yang buruk dan berkata dengan tidak senang. Saya mendengar dari petugas Zhang tentang taruhanmu dengan pengusir setan. Apakah kamu yakin? Tidak. Ye Shike mengatakan yang sebenarnya dan memutar matanya, kecuali kamu bisa mengundang semua orang jahat yang menjadi berita di sini dan melindungi mereka dengan baik. Apa yang dikatakan Ye Shike tentu saja mustahil dilakukan. Belum lagi seberapa besar dampak yang ditimbulkan dari kejadian ini, ada begitu banyak informasi di internet, dan ada banyak contoh orang jahat seperti itu. Sepertinya kamu akan mendapat masalah. Taruhan ini hanya taktik menunda. Ye Shike terus melihat laporan itu tanpa melihat ke atas. Ngomong-ngomong, kasus ini baru saja dilimpahkan ke Biro Keamanan Nasional, dan kepolisian bertanggung jawab untuk bekerja sama. Tianjing menemukan kesempatan untuk berbicara dengan Ye Shike. Itu bagus. Biro Keamanan Nasional memiliki sumber daya yang lebih baik, yang juga akan membantu memecahkan kasus ini. Ye Shike tertegun pada awalnya, lalu berkata ringan. Jika Zhang Ting tahu berita ini, dia pasti akan merasa sangat tidak nyaman. Kasus Biro Keamanan Nasional berarti Zhang Ting tidak lagi bertanggung jawab untuk menyelidiki kasus pembunuhan berantai eksorsis ini. Mereka tidak hanya gagal menangkap pengusir setan, tetapi mereka juga kehilangan kualifikasi untuk menyelidiki.
Zhang Ting memiliki harga diri yang kuat, jika dia tahu ini, dia mungkin akan pingsan. Kamu harus memberitahunya berita itu. Tianjing menunjuk Zhang Ting yang sedang berkonsentrasi menyelidiki tempat kejadian. Ya, Ye Xike tidak keberatan dengan pengaturan atasannya. Para penyelidik Biro Keamanan Nasional adalah praktisi, dan polisi khusus adalah orang-orang biasa. Jika mereka bertarung melawan para pengusir setan, kemungkinan besar mereka akan menderita kekalahan. Ada satu hal lagi. Anda telah dipindahkan ke tim investigasi Biro Keamanan Nasional untuk berpartisipasi dalam penyelidikan kasus ini. Lihat ini. Aku membawanya kepadamu. Melihat Ye Xike sedikit ragu-ragu, Tianjing secara misterius mengeluarkan selembar kertas dari pakaiannya. Ini adalah surat persetujuan dari pasukan khusus Dragon Fang. Kau seharusnya baik-baik saja sekarang. Tunggu. Tiba-tiba, Ye Xike menghentikan Tianjing, tatapannya tegas, dan dia mengulurkan tangannya untuk menunjuk Zhang Ting. Aku punya permintaan. Zhang Ting juga harus bergabung dengan tim investigasi kali ini. Jika dia tidak bergabung, maka aku juga tidak akan bergabung. Ini. Apakah ini dianggap tidak mematuhi perintah? Pikirkan apapun yang kau mau. Jika kau tidak memberitahuku, aku akan bernegosiasi secara pribadi dengan Direktur Jin. Ye Xike mengatakan ini dengan nada tegas tanpa keraguan. Dia mengerti pikiran Tianjing dengan sangat baik. Jika Ye Xike tidak datang untuk menyelidiki hanya karena permintaan kecil seperti itu, maka mereka niscaya akan kekurangan uluran tangan. Jika hal itu menyebabkan keterlambatan dalam penyelesaian kasus, Biro Keamanan Nasional akan berada di bawah tekanan besar. Tidak, aku sudah berjanji padamu, ini baik-baik saja. Lebih seperti itu. Kasus tersebut dilimpahkan dari kepolisian ke Biro Keamanan Nasional, sehingga tim investigasi harus dibentuk kembali. Mengenai lokasi kantor, tentu saja di Biro Keamanan Nasional. Baru saja, Ye Xike butuh waktu lama untuk menghibur Zhang Ting. Asal pembunuhnya bisa ditangkap, rasa malunya bisa hilang. Paman Song, jangan khawatir, aku pasti akan menangkap pembunuhnya. Ye Xike berkata sebelum pergi. Semua petugas polisi di kantor polisi tampak sangat kecewa. Ya, tak seorang pun akan merasa senang jika kasus itu diserahkan ke Biro Keamanan Nasional. Ya, Direktur Song, saya juga akan bekerja keras. Baiklah, aku percaya pada kalian berdua. Song Tian memaksakan senyum di wajah tegangnya. Di dalam mobil polisi. Mengapa kamu masih begitu sedih? Ye Xike sedang mengemudi, sesekali memandang Zhang Ting di kursi penumpang, dengan ekspresi kepahitan dan kebencian di wajahnya. Huff, kau sama sekali tidak mengerti. Ini adalah harga diri. Zhang Ting berteriak tidak puas. Martabat dicapai melalui tindakan. Hanya ketika pembunuhnya tertangkap, kita dapat memiliki martabat. Ye Xike berkata sambil tersenyum, tidak masalah. Hal-hal baik membutuhkan waktu. Kita masih punya kesempatan. Bagaimana kau bisa mengerti? Kau belum pernah mengalami hal seperti ini. Siapa yang bilang tidak? Di persimpangan, Ye Xike perlahan menghentikan mobilnya. Dalam pikirannya, kenangan itu kembali membanjiri. Tim pasukan khusus yang berjumlah ratusan orang terkepung, dan pada akhirnya hanya tersisa belasan orang. Ini merupakan suatu aib bagi Ye Xike, aib yang menyayat hati. Nyawa puluhan anggota tim, ini harga yang harus dibayar malu. Saya merasa dekaden dan putus asa sepanjang hari. Hari-hari itu akan jauh lebih menyakitkan daripada sekarang. Sampai sekarang, Ye Xike telah menyelidiki tindakan itu, tetapi dia belum memiliki petunjuk. Hei, apa yang sedang kamu pikirkan? Lampu hijau sudah menyala. Zhang Ting mendorong tubuh Ye Xike, dan dia pun tersadar. Wah! Setelah mendengar ini, suasana hati Ye Xike menjadi lebih berat. Penyebab dan akibat tindakan tersebut belum dijelaskan, dan 8 tahun telah berlalu. Akan sulit untuk menyelidikinya kembali. Badan Keamanan Nasional. Anda sudah memulai penyelidikan. Ye Xike masuk ke kantor. Selain Tianjing, ada 3 wajah yang dikenalnya, Jingxi, Feng Huang dan Shen Wu. Beberapa anggota tim pasukan khusus Shen Bing semuanya ada di sini. Tidak, kami telah membuat beberapa kemajuan. Tianjing tersenyum. Kami menemukan beberapa petunjuk dalam video pendek yang diambil oleh seorang pejalan kaki kemarin. Coba aku lihat. Itu adalah video swafoto yang direkam oleh seorang warga. Sayangnya, lampu jalan redup, tetapi orang masih bisa melihat seorang pria berjalan di sudut layar. Fitur yang paling ikonik adalah topeng yang direkatkan pada wajah pengusir setan. Jika dia berada di tengah keramaian, pengusir setan akan menjadi orang yang paling mudah dikenali. Rekaman ini diambil di Jalan Huayang di bagian utara kota,
dan agak jauh dari rumah Chen Lianfang. Jadi, saya menduga tempat persembunyian pengusir setan itu ada di dekat sini. Tianjing berkata dengan ringan. Itu masuk akal. Selain itu, daerah ini sebagian besar dihuni oleh orang luar dari Yanjing, dan ada banyak orang yang datang, sehingga sangat cocok untuk bersembunyi. Ye Shikai melihat peta dan menyatakan persetujuannya. Di luar kantor. Mengapa kau menarikku ke sini? Ketika semua orang sedang berdiskusi tadi, Tianjing memberi isyarat kepada Ye Shikai agar membiarkannya minggir untuk berbicara. Apakah Anda yakin ingin petugas Sang ikut serta? Dia seorang kultivator. Saya pikir, demi alasan keselamatan, akan lebih baik jika dia yang bertugas mengumpulkan informasi. Sepertinya kau masih belum memahaminya. Lebih sulit mematuhinya daripada menangkap 10 pengusir setan. Bersambung.